Pengamanan informasi dengan menggunakan enkripsi memiliki dampak yang luar biasa, di mana hidup atau mati seseorang sangat bergantung kepadanya. Mungkin contoh nyata tentang hal ini adalah terbongkarnya pengamanan informasi dari Mary, Ratu dari Skotlandia yang terlibat dalam rencana pembunuhan Ratu Elizabeth I, sehingga akhirnya dia dihukum pancung pada tahun 1857. Lalu terbongkarnya enkripsi tentara Nazi Jerman yang menggunakan Enigma rotor yang diciptakan oleh Alan Turing juga dianggap memperpendek Perang Dunia Kedua. Tanpa kemampuan membongkar enkripsi, mungkin Perang Dunia akan berlangsung lebih lama dan korban perang semakin banyak. Pada bab ini, akan dibahas lebih dalam kriptografi dan enkripsi yang menjadi bagian di dalamnya. Kriptografi atau cryptography merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. Cryptography is the art and science of keeping message secure. Hal ini juga berarti bahwa kriptografi tersebut merupakan bahasa sandi. Secara arti, kripto berarti secret atau rahasia, dan graphy berarti writing atau tulisan. Para pelaku atau praktisi kriptografi disebut cryptographers. Proses yang dilakukan untuk mengamankan sebuah pesan menjadi pesan yang tersembunyi adalah enkripsi. Ciphertext adalah pesan yang sudah tidak dapat dibaca dengan mudah. Terminologi yang lebih tepat digunakan adalah encipher. Proses sebaliknya, untuk mengubah ciphertext menjadi plaintext disebut dekripsi. Terminologi yang tepat untuk proses ini adalah decipher. Dengan enkripsi, data dapat disandingkan atau encrypted dengan menggunakan sebuah kunci. Untuk membuka data tersebut, digunakan juga sebuah kunci yang bisa jadi sama dengan kunci yang mengenkripsi atau symmetric key, atau kunci yang berbeda atau asymmetric key. Adapun notasi matematis untuk enkripsi ini adalah misalkan C sama dengan ciphertext dan P sama dengan plaintext. Fungsi enkripsi E memetakan P ke C, sehingga E dalam kurung P sama dengan C. Fungsi dekripsi D memetakan C ke P, sehingga D dalam kurung C sama dengan P. Dan fungsi enkripsi dan dekripsi harus memenuhi sifat D dalam kurung E dalam kurung P sama dengan P. Kriptoanalisis adalah seni dan ilmu untuk memecahkan ciphertext tanpa bantuan kunci. Kriptoanalis adalah pelaku atau praktisi yang menjalankan kriptoanalisis. Kriptologi merupakan gabungan dari kriptografi dan kriptoanalisis. Persamaan kriptografer dan kriptoanalisis adalah keduanya sama-sama menerjemahkan ciphertext menjadi plaintext, atau data yang bersifat rahasia menjadi data yang dapat terbaca. Nah, perbedaan kriptografer dan kriptoanalis adalah kriptografer bekerja atas legitimasi pengirim atau penerima pesan, sementara kriptoanalis bekerja tanpa legitimasi pengirim atau penerima pesan. Kriptografi memiliki sejarah yang panjang. Tercatat bangsa Mesir 4.000 tahun yang lalu menggunakan hieroglif yang tidak standar untuk menulis pesan. Seperti yang sudah dibahas pada awal video, bahwa kriptografi juga digunakan pada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua, pemerintah Nazi Jerman membuat mesin enkripsi yang dinamakan Enigma. Kita sudah tidak perlu bahas lagi ya siapa pemimpin Nazi yang sangat terkenal pada masa itu, tapi perkenalkan ini adalah Alan Turing, dengan nama lengkap Alan Matheson Turing. Alan Turing lahir pada tanggal 23 Juni 1912 di London dan wafat tahun 7 Juni 1954 di Wilmslow. Selama musim gugur 1939 dan musim semi 1940, Turing dan yang lainnya merancang mesin pemecah kode yang terkait tetapi sangat berbeda yang dikenal sebagai bom B. Selama sisa perang, bom B memasok intelijen militer dalam jumlah besar kepada sekutu.
Pada tahun 1999, majalah Time menamainya sebagai salah satu dari 100 orang penting di abad ke-20. Turing mampu membuat alat yang dapat meretas mesin Enigma buatan Jerman dan membantu Inggris serta sekutunya untuk menang melawan rezim Hitler pada saat Perang Dunia Kedua. Mesin Enigma berasal dari kata Latin aenigma yang bermakna teka-teki. Dalam sebuah mesin rotor elektromagnetik yang digunakan untuk mengenkripsi suatu pesan dan mendekripsi kembali pesan tersebut. Mesin Enigma dipatenkan oleh seorang insinyur asal Jerman yang bernama Arthur Serbius di Berlin tahun 1918, yang kemudian digunakan oleh militer dan pemerintah Jerman Nazi sebelum dan selama Perang Dunia Kedua. Pada awalnya, alat yang dibuat oleh Arthur Serbius ini berfungsi untuk mengkonversi huruf dalam bentuk tabel. Arthur menjual alat ini untuk masyarakat umum, khususnya para pebisnis. Tetapi keadaan berkata lain. Alat ini digunakan dan sudah dimodifikasi oleh militer Jerman untuk Perang Dunia Kedua. Algoritma dari enkripsi adalah fungsi-fungsi yang digunakan untuk melakukan fungsi enkripsi dan dekripsi. Algoritma yang digunakan menentukan kekuatan dari enkripsi dan ini biasanya dibuktikan dengan basis matematika. Berdasarkan cara memproses teks, chipper dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu stream chipper dan block chipper. Stream chipper bekerja memproses masukan secara terus-menerus dan menghasilkan data pada saat yang bersamaan. Sementara itu, block chipper bekerja dengan memproses data secara blok di mana beberapa karakter atau data digabungkan menjadi satu blok. Setiap proses satu blok menghasilkan keluaran satu blok juga. Kekuatan dari penyandian bergantung kepada kunci yang digunakan. Beberapa algoritma enkripsi memiliki kelemahan pada kunci yang digunakan. Untuk itu, kunci yang lemah tersebut tidak boleh digunakan. Selain itu, panjangnya kunci yang biasanya diukur dalam ukuran bit juga menentukan kekuatan dari enkripsi. Kunci yang lebih panjang biasanya lebih aman dari kunci yang pendek. Jadi, enkripsi yang menggunakan kunci 128 bit lebih sukar dipecahkan dengan algoritma enkripsi yang sama tetapi kunci 56 bit. Semakin panjang sebuah kunci, semakin besar key space yang harus dijalani untuk mencari kunci dengan cara brute force attack atau coba-coba, karena key space yang harus dilihat merupakan pangkat dari bilangan 2. Jadi, kunci 128 bit memiliki key space 2 pangkat 128, sedangkan kunci 56 bit memiliki key space 2 pangkat 56. Kembali ke masalah algoritma. Keamanan sebuah algoritma yang digunakan dalam enkripsi atau dekripsi bergantung kepada beberapa aspek. Salah satu aspek yang cukup penting adalah sifat algoritma yang digunakan. Apabila kekuatan dari sebuah algoritma sangat tergantung kepada pengetahuan, tahu atau tidaknya orang terhadap algoritma yang digunakan, maka algoritma tersebut disebut restricted algorithm. Bila algoritma tersebut bocor atau ketahuan oleh orang banyak, maka pesan-pesan dapat terbaca. Tentunya hal ini masih bergantung kepada adanya kriptografer yang baik. Jika tidak ada yang tahu, maka sistem tersebut dapat dianggap aman. Meskipun semu ya. Meskipun kurang aman, metode pengamanan dengan restricted algorithm ini cukup banyak digunakan karena mudah implementasinya dan tidak perlu diuji secara mendalam. Contoh penggunaan metode ini adalah enkripsi yang menggantikan huruf yang digunakan untuk mengirim pesan dengan huruf lain. Ini disebut dengan substitution chipper. Salah satu contoh dari substitution chipper adalah Caesar chipper yang digunakan oleh Julius Caesar. Pada prinsipnya, setiap huruf digantikan dengan huruf yang berada 3 digit dalam urutan alfabet. Sebagai contoh, huruf A digantikan dengan huruf D dan seterusnya.
Algoritma DES atau Data Encryption Standard adalah sandi blok kunci simetris yang dibuat pada awal 1970-an oleh tim IBM dan diadopsi oleh National Institute of Standard and Technology. Algoritma ini mengambil plain text dalam blok 64 bit dan mengubahnya menjadi ciphertext menggunakan kunci 56 bit. Karena DES adalah algoritma symmetric key, DES menggunakan kunci yang sama dalam mengenkripsi dan mendekripsi data. Jika algoritma yang digunakan adalah algoritma asimetris, maka akan mengunci kunci yang berbeda untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. DES didasarkan pada sandi blok Feistel yang disebut Lucifer, dikembangkan pada tahun 1971 oleh peneliti kriptografi IBM, Horst Feistel. DES menggunakan 16 putaran struktur Feistel dan menggunakan kunci yang berbeda untuk setiap putarannya. DES menjadi standar enkripsi federal yang disetujui pada November 1976 dan kemudian digunakan kembali sebagai standar pada tahun 1983, 1988, dan 1999. Sehingga pada saat itu algoritma DES digunakan sebagai standar enkripsi data dalam keamanan informasi dalam waktu yang lama. Dominasi DES sebagai standar dalam enkripsi data berakhir pada tahun 2002, ketika Advanced Encryption Standard atau AES menggantikan algoritma enkripsi DES sebagai standar yang diterima pada saat mengikuti kompetisi di depan publik untuk menemukan penggantinya. Proses algoritma DES dapat dilakukan langkah-langkah berikut. Pertama, proses awal dimulai dengan blok plain text 64 bit diproses dengan fungsi initial permutation atau IP, lalu initial permutation atau IP kemudian dilakukan pada plain text, dan selanjutnya initial permutation membuat dua bagian dari blok permutation yang disebut left plain text atau LPT dengan right plain text atau RPT. Setiap LPT dan RPT melalui 16 putaran proses enkripsi. Akhirnya LPT dan RPT bergabung kembali dan final permutation dilakukan pada blok yang harus digabungkan. Hasil dari proses ini menghasilkan teks sandi 64 bit yang diinginkan. Triple DES adalah sandi blok kunci simetris yang menerapkan CipherDES dalam 3 kali tahapan. Algoritma ini menenkripsi dengan kunci pertama atau K1, mendekripsi menggunakan kunci kedua atau K2, lalu mengenkripsi dengan kunci ketiga atau K3. Ada juga varian dua kunci, di mana K1 dan K3 adalah kunci yang sama.